Halo sahabat yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, jika Anda mendukung pelayanan saya untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube, tolong like, subscribe, dan share agar banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Coba kita saksikan sebuah video Kenneth Hagin. All right, we'll see what we can do here. Okay. Okay. Halo, oke, baik. Nah, Anda bisa bayangkan di situ, coba lihat bahwa bagaimana ini Kenneth Hagin ya, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mengalami gitu. Ya, mengalami, kalau bagi saya itu adalah dia sebenarnya adalah mulai kemasukan roh atau dia buat-buat gitu. Kata mereka ini adalah holy laughter. Jadi ketawa yang suci katanya. Jadi Roh Kudus memberikan kepada dirinya ketawa-ketawa tak terkendali seperti itu ini adalah ketawa yang suci, sukacita yang suci katanya. Ya. Coba kita lihat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian dia mendekati jemaatnya dan semua jemaat tertawa. Tak terkendali seperti kesurupan di situ, Anda lihat di situ. Oke, stop ya. Coba kita lihat bahwa sebenarnya Kenneth Hagin ini saya lihat bahwa dia sebenarnya adalah kesurupan. Dia bukan kemasukan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus bekerja bukan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu kan ayat 26 itu kan Roh Kudus penghibur itu akan datang, dia akan mengajarkan ya, mengingatkan perkataan Tuhan. Bagaimana ini Roh Kudus masuk ke dalam hatinya Kenneth Hagin ini, lalu tiba-tiba langsung dia bisa kesurupan seperti itu gitu loh, tak terkendalikan. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus sebenarnya mengajarkan tentang firman Tuhan, Alkitab. Perkataan-perkataan Tuhan ada di Alkitab, membuat kita ya mengerti, diterangi, diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kalau kita lihat dalam ini juga ya, di dalam Timotius ya, 2 Timotius itu pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sini juga dikatakan begini ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, lihat di sini. Jadi ini bukan seperti orang kerasukan. Anda pernah baca kan di dalam kitab Injil bagaimana orang yang kerasukan, orang gerasa itu dia menggoncang-goncangnya dirinya, kemudian tak terkenal, semua orang takut kepadanya, diikat pakai rantai pun putus, apa segala macam. Nah, itu kerasukan ya. Roh Kudus itu tidak seperti itu. Kalau dia memenuhi diri seseorang, dia tidak seperti itu ya, tidak mematikan akal sehat sehingga membuat orang semuanya tidak waras dan melakukan hal-hal yang aneh seperti orang gila seperti itu tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita lihat ini satu lagi nabi. Dia berbahasa roh, Kenneth Copeland ya. Dia sebenarnya mengomong kata-kata kotor. He's pretending to be speaking in tongues, and he begins his tongues in English by saying the words, "Yeah, I like my devil." Nah, Anda bisa bayangkan di situ bahwa ya Kenneth Copeland ini dia terdorong berbahasa roh ya,
Dan itu apa? Rodney Howard, rekan karismatiknya, mendengar dia ngomong sebenarnya bukan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya. Apa itu yang tidak dimengerti diucapkan, padahal kita tahu bahwa kalau berbahasa roh di dalam Pentakosta itu di Yerusalem itu mereka berbahasa asing, Kapadokia, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya. Jadi berbahasa asing. Glossolalia itu sebenarnya diterjemahkan cocoknya bahasa lidah, bukan bahasa roh. Bagaimana bisa orang seperti kesurupan itu lalu mengklaim itu dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini sesuatu yang salah, yang tidak benar. Coba kita lanjutkan lagi, kita lihat videonya. He's pretending to be speaking in tongues, and he begins his tongues in English by saying the words, "Yeah, I like my devil." Ini Rodney Brown. We're not worried what other people think. No, doesn't matter what they think. No more días na pagaliado. Le bebedia pasodopre. Anda bisa lihat di situ, ya. Ya. Ini ada beberapa kemungkinan mereka berdua itu di situ buat-buat, asal mengucapkan kalau atau ini memang kedua ini sedang kemasukan roh ini, ya. Itu tidak benar. Penjelasan mengenai bahasa lidah ada di channel YouTube saya secara lengkap, Anda akan lihat di situ, ya. Saya mau kasih tahu bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 juga berkata bahwa, ya, jikalau kamu 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menuntun orang dalam kebenaran. Itu Alkitab, grafe, ya, Alkitab, autografa, tulisan rasul, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat. Roh kebenaran, ya, di sini firman mula kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Jadi bagaimana bisa roh kebenaran itu, ya, menuntun ke hal yang tidak ada di dalam Alkitab? Nah, ini kan sudah jauh, ini sudah berbeda ini. Malahan tadi kata-katanya itu sudah menyimpang. Ya, coba kita lanjut lagi, kita lihat lagi. Nah, ini yang di Indonesia. Tadi di luar negeri. Ya. KKR A Trip to Hell yang perdana di Indonesia diadakan di UKSW Salatiga. Oke, dia berkata bahwa KKR Trip to Hell. Jadi dia ini pendeta ini yang di Indonesia ini mengaku, ya, Philip Mantova ini mengaku dia pernah, ya, trip to hell lah begitu. Ini satu cerita-cerita dongeng yang seperti ini bagaimana bisa dipercaya begitu loh. Ya, jadi banyak orang yang sudah menceritakan dia pergi, ya, ke surga, ke neraka. Itu cerita-cerita apa? Dalam Alkitab 2 Timotius itu pasal 4 itu kan jelas mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, tunaikanlah tugasmu. Jadi banyak cerita-cerita dongeng. Mereka suka, manusia itu suka hal-hal yang dongeng-dongeng itu, ya. Dan mereka, 2 Petrus juga bilang, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi para rasul sudah ingatkan bahwa pada masa itu juga banyak dongeng-dongeng yang bukan perkataan para rasul. Nah, hari ini perkataan para rasul dan para nabi itu ada di Alkitab. Kebenaran firman Tuhan itu Alkitab. Tetapi banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja, ya, pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab
membuat sebuah cerita-cerita dongeng supaya nampak dia spesial dan ditakuti, wibawanya naik begitu. Padahal sebenarnya mereka adalah penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Ya, coba kita lanjutkan lagi apa yang terjadi. Ya, ini sama dengan penipuan Todd Bentley ini. Nah, Anda lihat di sini dia orang Todd Bentley. Nah, ketemu muka-muka dengan Yesus, pakai anting-anting lagi tuh di mananya apa sekarang nanti. Aduh. Nampak surga, dia melihat surga. Nampak Tuhan langkah keluar dari surga. Nah, dan ada tanda 66 lah katanya apa segala macam. Ini saudara. Ya lanjut nggak apa-apa, coba kita lihat. Kemudian dia bicara dengan ya istrinya nih. Istrinya nih sebenarnya kerasukan ini. Bagaimana ini bisa Roh Kudus masuk memenuhi hati perempuan yang tiba-tiba berbicara, ya? Anda perhatikan di situ. Bagaimana mungkin? Nah, kemudian ada suatu kebaktian seperti itu ya di gereja Bethel, California, US, Bill Johnson. Anak-anak muda ini kerasukan iblis. Bagaimana dia bisa berkata ini kemasukan Roh Kudus gitu loh. Saya sampai hari ini tidak menemukan dasar Alkitabnya bahwa mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tetapi ini hanya klaim sepihak daripada mereka saja. Nah, Anda bisa bayangkan ini kesurupan. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan. Ya. Nah, coba lihat tuh. Anda bisa bayangkan ini kesurupan. Masa Roh Kudus masuk ke dalam hati orang itu seperti tak terkendali seperti itu. Nah, oke, stop. Coba kita lihat bahwa kalau di dalam Alkitab itu kan, di dalam Galatia pasal 5 itu kan jelas, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, gitu loh. Nah, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal itu. Penguasaan diri itu sudah jauh, tidak ada penguasaan diri dan pengendalian diri lagi. Bagaimana bisa ada Roh Kudus yang seperti itu? Nah, itu persis seperti yang Tuhan Yesus usir orang kesurupan itu yang mengempas-empaskan dirinya, kemudian Tuhan berkata diam dan tenanglah itu terhadap orang itu, orang yang kesurupan itu. Coba kita lanjut lagi. Anda bayangkan. Nah, kemudian ini kita lihat Philip Mantova di Indonesia. Para katalah balaba berbahasa apa ini? Ini dia kemasukan roh ini, atau dia buat-buat, hanya ada dua kemungkinan. Lalu dia menghembuskan roh, ya. Nah, katanya itu menghembuskan Roh Kudus, ya, menghembuskan Roh Kudus ke orang-orang semua yang mengikuti KKR dia, ya, mengikuti KKR dia, menghembus begitu, sehingga katanya semua orang langsung menerima Roh Kudus. Ini adalah sebuah penyesatan, tidak benar, ya. Roh Kudus secara kerja tidak seperti itu. Jadi waspadalah teman-teman dimanapun Anda berada. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.